Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan berkenaan dengan materi Markov Chain. Semoga bermanfaat. Ada soal seperti ini. 3 perusahaan menjual produk sejenis. Demand terhadap produk ketiga perusahaan adalah 220 unit untuk PT X, 140 unit untuk PT Y, dan 200 unit untuk PT Z. Ketiga perusahaan akan merencanakan demand untuk bulan depan. Apabila pada bulan depan PT X akan mendapat 80% dari demand bulan ini, di mana masing-masing yang 10%-nya lagi akan beralih ke PT Y dan PT Z. Sementara itu, PT Y akan memperoleh 70% dari demand bulan ini, di mana 20% akan beralih ke PT X dan 10% akan beralih ke PT Z. PT Z akan memperoleh demand 60% dari demand tahun ini. Maaf, bukan tahun ini, tapi bulan ini. Di mana 30% akan beralih ke PT Y dan 10% akan beralih ke PT X. Pertanyaannya, tentukanlah demand PT X, Y, dan Z pada bulan berikutnya. Berarti kita diminta untuk merencanakan berapa demand masing-masing dari ketiga PT itu, PT X, PT Y, dan PT Z, di bulan berikutnya, berdasarkan data yang kita dapat dari bulan saat ini. Untuk mempermudah proses menjawabnya, maka saya akan membuat sebuah chain atau bagan. Jadi, kita sederhanakan ya soal yang panjang ini ke dalam bentuk bagan. Jadi ada 3 perusahaan, yaitu PT X, PT Y, PT Z. Nah, 3 perusahaan ini di bulan ini dia memperoleh demand 220 unit produk. 220 unit produk PT X, kemudian 140 unit produk ya, pesanan untuk PT Y, dan yang berikutnya adalah 200 unit produk untuk PT Z. Nah, diperkirakan di bulan depan itu demand untuk PT X itu 80% dari 220. Berarti yang akan pesan kembali ke sini itu 80%. Ya. Sementara untuk PT Y yang mesen kembali itu sekitar 70%. Pesan lagi 70%. Kemudian untuk PT Z itu 60%. Nah, berdasarkan soal ini. Yang mesen ke PT X kan 80%. Masih ada sisa 20% lagi. Nah, ceritanya yang 10% itu akan beralih ke PT Y. Nah, sementara itu yang 10%-nya lagi akan beralih ke PT Z. Nah, ini yang 10%-nya lagi. Y 70%. Berarti masih ada 30% lagi. Nah, dari 30% itu, yang 20% itu akan ke X. 20%. Sementaranya itu, yang 10%-nya lagi akan masuk ke PT Z. Yang 10%-nya lagi akan masuk ke PT Z. Oke? Terakhir, Z itu 60%. Berarti masih ada 40%-nya lagi. Nah, yang 40% itu ceritanya nih, yang 30% itu akan masuk ke PT Y. Yang 30%. Ya. Sementara sisanya yang 10%, ya, yang 10% itu akan masuk ke PT X. Oke. Jadi ini change-nya, ya. Jadi ini change-nya. Nah, di dalam menyelesaikan Markov chain itu biasanya formulasinya itu sederhana, ya. Ada yang disebut dengan future, matriks pakai matriks,
kemudian sama dengan, ya, itu biasanya probability dikali current atau saat ini, ya, sehingga saya bisa mengatakan bahwa katakanlah future itu adalah X1, itu sama dengan probability itu anggap saja Q, sementara current itu adalah X0. Ya, gitu. Jadi future adalah demand yang akan kita ramalkan di bulan depan, current adalah kondisi demand bulan saat ini. Nah, baik. Berdasarkan hal tersebut, maka kita akan notasikan. Dimulai dari X1-nya dulu. Saya mulai dari sini supaya lebih lebar. X1, ya, X1-nya itu. Berarti X1 itu adalah demand saat ini, ya. Oh, sorry, demand future untuk masa depan. Kita akan mencari X1, Y1, dan Z1. Ya. Kemudian sama dengan, nah, kita tentukan ya. Ini ada matriks from to namanya. Katakanlah di sini X, Y, Z. Ya. Kemudian menuju ke X, Y, Z. Gitu. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Mudah saja. Ya, ini berdasarkan proporsinya. X yang tetap ke X itu 80% kan? X yang akan balik lagi ke X 80%. 80% itu adalah 80/100. Berarti kan 0,8. Kemudian dari X menuju itu X ke X. Berikutnya adalah dari X from X to Y. Berarti X ke Y. Ini 10%. 10% berarti 10/100. 0,1. Kemudian from X to Z, berarti dari X ke Z, ini 10% juga. Berarti 0,1. Kita lanjutkan from Y to X. From Y to X. Ini panahnya 20%. Berarti 0,2. From Y to Y, dari Y ke Y, ini 70%. Berarti 0,7. From Y to Z, berarti from Y to Z, 10%. Berarti 0,1. Ya. Terakhir, from Z to X, berarti from Z to X. From Z to X berarti 10%. 0,1. From Z to Y. From Z to Y itu 0,3. Kemudian yang terakhir adalah from Z to Z. Ya, berarti 60%. 0,6. Nah, inilah yang disebut dengan P, probability-nya. Berikutnya, kita tentukan XO. XO itu adalah current condition. Nah, berdasarkan soal, ya, XO-nya itu seperti ini. Di soal, XO-nya itu X 220, kemudian Y 140, kemudian Z 200 unit. Kondisi saat ini. Ya. Tetapi menuliskannya tidak seperti itu. Ya, ini kalau ditotalin 220 tambah 140 tambah 200, itu totalnya adalah 560. Ya, 560. Nah, kita tentukan 220/560. Berarti kan 220/560. Itu sama dengan 39%. 0,39. 0,39. Berarti di sini nanti ditulisnya 0,39. Oke. Kemudian 140 dibagi 560, itu jawabannya adalah 0,25.
Nah, nanti ditulisnya 0,25. Ya. Kemudian 200 dibagi 560 itu adalah 0,36. Berarti di sini akan ditulis 0,36. Ya. Nah, berarti kalau misalkan saya lanjutkan formulasinya, from 2-nya itu adalah 0,8, 0,1, 0,1, 0,2, 0,7, 0,1, 0,1, 0,3, 0,6. Oke? Akan dikalikan dengan ini. 0,39, 0,25, 0,36. Nah, akan dikalikan seperti itu. Ya. Apabila kita sederhanakan, akan menjadi seperti ini. Berarti 0,8, 0,1, 0,1, 0,2, 0,7, 0,1, 0,1, 0,3, 0,6. Oke, dikalikan dengan yang ini. 0,39, 0,25, 0,36. Nah, oke. Anda masih ingat mengalihkan matriks? Ya, baris dikali kolom. Ini untuk yang pertama. Baris dikali kolom untuk yang kedua. Baris dikali kolom untuk menjawab yang ketiga. Jadi untuk menjawab X1, baris dikali kolom. Untuk menjawab Y1, baris yang kedua dikali kolom. Untuk menjawab yang Z1, baris yang ketiga dikali kolom. Ini perkalian matriks. Ya. Sehingga saya bisa menuliskan seperti ini. Wah, ini agak panjang ya, sampai ke ujung. Ya. Kita mulai dari baris yang pertama dulu. Berarti ini ke kanan dikali ini ke bawah. Berarti 0,8 dikali 0,39. Berarti 0,8 dikali 0,39 gitu ya. Ditambah 0,2 dikali 0,25, 0,2 dikali 0,25 ditambah 0,1 kali 0,36. 0,1 kali 0,36. Oke. Gitu. Ini untuk menjawab yang X1. Kita ke Y1. Berarti kan baris yang kedua dikali kolom yang sama. 0,1 kali 0,39, 0,1 dikali 0,39 ditambah 0,7 kali 0,25, 0,7 kali 0,25 ditambah 0,3 kali 0,36. 0,3 kali 0,36. Oke? Untuk menjawab Y1. Ya. Jadi kalau misalkan saya tuliskan lagi di sini, ini X1, Y1, Z1. Oke? Nah, terakhir yang ketiga. Berarti baris ini dikali kolom ini. Berarti 0,1 kali 0,39. 0,1 kali 0,39. Ditambah 0,1 yang kedua dikali 0,25. 0,1 dikali 0,25. Ditambah 0,6 kali 0,36. 0,6 kali 0,36. Oke? Kita lanjutkan di bawah. Berapakah X1, Y1, Z1? Nah, sorry. Ini apa ini? Ini adalah X0 ya. Ini X0, YO, ZO gitu ya. Berarti nilai X awal, nilai Y awal, nilai Z awal. Sementara ini adalah menunjukkan future. Ini menunjukkan current dan ini menunjukkan probability.
Baik, kita lanjutkan. Ya, 0,8 kali 0,39 itu dapat 0,312. 0,2 kali 0,25 dapat plus 0,05. 0,1 kali 0,36 dapat 0,036. 0,036. Oke, yang kedua, 0,1 kali 0,39 dapat 0,039. Ditambah 0,7 kali 0,25 dapat 0,175. Ditambah 0,3 kali 0,36 dapat di sini 0,108. Kayak kalkulator aja ya. Kemudian ini nih, 0,1 kali 0,39 Anda dapat 0,039. Ya. Kemudian ditambah 0,1 kali 0,25 dapat 0,025. Ditambah 0,6 dikali 0,36 dapat 0,216. Ya. Nah, berapakah 0,312 tambah 0,05 tambah 0,036? Itu dapatnya adalah 0,398. 0,398. Kemudian ini tambah ini, dapatnya 0,322. Kemudian ini tambah ini, dapatnya adalah 0,28. 0,28. Baik, kita lanjutkan. Ya. Berarti X1-nya 0,398, Y1-nya 0,322, dan Z1-nya 0,28. Nah, dari kasus ini, berarti ada 3 X, Y, dan Z. Jumlah total produknya, kita sudah tahu bahwa X 220, Y 140, dan Z 200. Kita totalin adalah 560. Berarti ini nanti berapakah jumlah X yang akan kita produksi atau yang demand dari produk untuk perusahaan PTX bulan depan itu berarti 0,398 dikali berapa? 560. 0,322 dikali total produknya ya, 560. 0,28 dikali 560. Berapa dapatnya? Nah, yang pertama, 0,398 dikali 560 adalah baik, kita lanjutkan. 0,398 kali 560 itu saya dapat adalah 223. 223. Kemudian 0,322 kali 560 itu saya dapat 180. 180. Kemudian 0,28 kali 560 itu saya dapat 157. Ya, Anda hitung aja pakai kalkulator. Nah, berarti 223 unit ini adalah untuk PTX, ini adalah untuk PTY, ini adalah untuk PTZ. Untuk mengecek betul atau tidaknya, Anda tambahkan saja 0,398 tambah 0,322 tambah 0,28 pakai kalkulator ya. Jawabannya adalah 1. Ya. Kemudian ini 223 tambah 180 ditambah 157, jawabannya adalah 560. Jadi kalau misalkan totalnya ini adalah 1, berarti Anda melakukannya dengan benar. Jadi, kesimpulannya adalah di bulan depan PTX akan memperoleh demand 223 unit, PTY memperoleh demand 180 unit, dan PTZ akan memperoleh demand 157 unit. Ini didapat berdasarkan data current saat ini. Ya, di mana PTX saat ini memproduksi 220,
PT Y memproduksi dapat demand 140 dan PT Z dapat demand 200. Berarti yang naik itu adalah PT X ya, dari 220 menjadi 223. Sementara PT Y itu juga naik dari 140 demand-nya naik menjadi 180. Yang turun justru adalah PT Z yang tadinya demand-nya 200 sekarang naik menjadi 157 untuk bulan depan. Demikianlah pembahasan saya tentang Markov chain ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar.